跟他到底什么关系啊？没关系啊。没关系，你跟着韩国小娘们搂搂抱抱的，不这下。Film ini diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Qianzi. Ia berprofesi sebagai seorang guru bahasa Cina pada sebuah sekolah di Korea Selatan. Saat itu, ia duduk di sebuah minimarket untuk sarapan. Qianzi memperhatikan seorang gadis kecil yang baru saja masuk ke minimarket dengan gerak-geri yang mencurigakan. Gadis kecil itu masuk dan terlihat mengambil sebuah permen dan memasukkannya ke jaket. Melihat itu, Qianzi pun mengambil permen dari jaketnya dan membawa gadis tersebut ke kasir. Qianzi membayar permen curiannya, tapi gadis itu malah kabur. Sialnya, tak hanya permen yang harus Qianzi bayar, ia juga harus membayar sebuah pakaian dalam wanita yang nyangkut di tasnya. Itulah ulah dari gadis kecil tersebut. Qianzi yang tidak tahu pakaian dalam itu datang dari manapun merasa sangat kesal. Lalu mereka berkelahi hingga sampai keluar minimarket. 어휴, 변태 새끼. Karena kasus ini, kepala sekolah berinisiatif memberikan cuti kepada Qianzi agar bisa introspeksi diri. Di perjalanan pulang, Qianzi bertemu dengan gadis kecil itu lagi. Ia terlihat bersama ayahnya sedang berada di mobil yang akan pulang dari sekolah. Qianzi melihat gadis itu bermuka sedih. Ia sangat yakin gadis kecil itu sedih karena menyesal atas perbuatannya. Ia juga menasehati gadis itu dengan kekesalan. Hari cuti pun tiba, Qianzi akan berangkat ke Pulau Jeju. Ia bersama adiknya yang sudah lama tidak bertemu, yaitu Papa, dan bersama dua sahabatnya dari Tiongkok, yaitu Sun-er dan Dato. Singkat cerita, mereka tiba di Pulau Jeju dan berkeliling dengan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah mobil yang baru saja kecelakaan. Mobil itu dikemudikan oleh seorang wanita yang terlihat tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Qianzi dan kawan-kawan merasa iba. Di perjalanan ke rumah sakit, mereka melihat seorang polisi yang sedang berhenti. Mereka lalu berhenti untuk melaporkan kejadian kecelakaan yang dialami wanita itu. Baru saja berbicara, tiba-tiba wanita itu sadar, lalu menembaki polisi hingga tak sadarkan diri. Terkejut melihat kejadian itu, dua sahabat Qianzi langsung keluar mobil. Qianzi dan adiknya masih berada di dalam mobil, sehingga mereka dibawa kabur oleh si wanita itu. Menyadari ditinggalkan, Sun-er dan Dato pun membawa polisi yang ditembak itu ke kantor polisi. Ya, tentu saja dengan mobil polisi itu. Di kantor polisi, mereka melapor ke polisi tua. Entah mimpi buruk apa yang mereka dapat, mereka malah dikira sebagai penjahat yang mengikat sang polisi di bagasi. Mereka pun lari terbirit-birit saat dikejar polisi tua. Hari-hari di mana Qianzi dan adiknya ditawan oleh si wanita. Qianzi menjelaskan bahwa mereka hanya membantunya ketika kecelakaan dan tak berniat jahat untuk meyakinkan wanita itu bahwa mereka orang baik. Di hari berikutnya, dua sahabat Qianzi bingung kemana mereka harus pergi karena handphone dan uang mereka tertinggal di koper yang ada di dalam mobil yang sempat mereka gunakan. Di tempat lain, Qianzi berusaha kabur dari si wanita, tetapi tetap saja ia tidak berhasil. Tampaknya si wanita lapar. Ia pun menyuruh adiknya Qianzi, yaitu Papa, membeli beberapa makanan untuk mereka. Saat berbelanja, ternyata Papa diikuti oleh penjahat dari belakang. Penjahat mengikuti hingga ke apartemen mereka. Penjahat yang sampai di apartemen bukannya masuk ke kamar mereka, malah salah masuk kamar. Ia masuk ke kamar penghuni yang sedang mesum. Penghuni kamar marah dan mencaci si penjahat. Ya, tentu saja, si penjahat menjadi kesal, lalu menembak mereka hingga terkapar. Tidak disadari, kepala si penjahat dipukul dari belakang. Ternyata teman si mesum ini ada di sana, dan ia pun tertembak setelah memukul si penjahat sampai pingsan. Sementara itu, dua sahabat Qianzi mencari cara agar menemukan Qianzi dan adiknya. Namun, belum juga menemukan solusi, mereka tampak lapar dan berjalan ke toko roti, lalu masuk ke dalam. Mereka kaget saat melihat ke jendela, ternyata ada wajah mereka terpampang. Mereka tentu saja menjadi buronan. Menyadari itu, mereka pun lari keluar dan memutuskan untuk keluar dari kota dengan membeli tiket bus ke pelabuhan di Suk Wipo.
Di tempat lain, si wanita, Qianzi, dan adiknya singgah di kantor polisi untuk mencari dua sahabatnya pula. Alih-alih menemui, Qianzi malah bertegur sapa dengan polisi tua dan mendapatkan informasi bahwa sahabatnya itu jadi buronan. Mendengar itu, Qianzi pun kembali ke mobil. Sementara dua sahabat Qianzi telah menaiki bus. Di perjalanan, bus berhenti. Mereka menyempatkan untuk buang air. Mereka kaget ketika melihat bus yang mereka tumpangi melaju meninggalkan mereka. Bukannya sampai pelabuhan, mereka pun harus berjalan kaki selama di perjalanan menuju ke sana. Malangnya. Sepanjang jalan mereka berdebat, hingga sampai pada suatu jalan mereka menemukan sebuah motor dengan kunci yang masih tergantung. Tanpa pikir panjang, mereka langsung melarikan motor tersebut. Sementara polisi tua masih berusaha keras mencari dua buronan itu. Sayangnya, ia membawa mobil dengan kondisi rem yang tidak berfungsi dengan baik. Di tempat lain, si wanita, Qianzi, dan adiknya itu mengunjungi ibu temannya untuk mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kunci loker. Sementara dua sahabat Qianzi yang menemukan kunci yang ada di tas wanita itu berinisiatif untuk membuka loker di pelabuhan. Mereka pun mencocokkan kunci dengan loker yang ada dan loker pun berhasil terbuka. Mereka kaget setelah membuka loker. Ternyata isi loker hanya sebuah boneka babi berwarna hitam. Mereka masih heran dan tak habis pikir apa hebatnya boneka tersebut. Walaupun begitu, mereka tetap membawa boneka itu bersama mereka. Malamnya, ketika si wanita ingin membuka loker itu, ia kaget sebab isi loker itu sudah kosong. Isinya hanya surat yang ditulis sahabat Qianzi. Tertulis agar si wanita bertemu dengan mereka pada esok hari untuk menukarkan Qianzi dan Papa dengan barang yang mereka ambil dari loker. 확실해? 我1分钟都不想和这个女人多待了。 Sementara itu, nampaknya nasib penjahat yang ingin mengajar mereka di ujung tanduk, sebab ia akan digantikan oleh orang lain karena tugasnya yang tak kunjung selesai untuk membunuh si wanita. Di tempat lain, dua sahabat Qianzi memutuskan untuk menginap di gereja. Hingga paginya, mereka bertemu dengan pendeta. Pendeta itu mengajak mereka sarapan. Beberapa saat ketika mereka makan, Sun-er punya firasat yang buruk, lalu memberitahu agar mereka segera berlari. Benar saja, sesaat sesudahnya polisi tua pun datang. Untung saja mereka sudah kabur. Di tempat lain, Qianzi dan si wanita sudah di pelabuhan untuk menemui dua sahabatnya yang sudah membuat perjanjian itu. Sementara adiknya, Papa, ditawan di tempat lain. Setelah itu, dua sahabatnya sudah di pelabuhan dan siap menukarkan barang yang mereka temukan dengan Qianzi dan Papa. Mereka terkejut ketika melihat polisi berada di pelabuhan itu dan merasa mereka dilaporkan satu sama lain. Dan pertemuan itu pun batal. 那女的真报警了。要报警也轮不着他呀。 네 친구들이 배신했어. 경찰을 불렀다고. Setelah pergi dari pelabuhan, si wanita itu pun ditunggu di sebuah stadion. Ia dihubungi oleh penculik gadis kecil dan membiarkan Qianzi dengan tangan terikat di mobil. Qianzi yang terikat di mobil pun memutuskan untuk melarikan diri. Sembari ingin melarikan diri, ia menemukan koran berita yang menyatakan bahwa wanita itu adalah seorang pembunuh. Ia pun merasa panik. Ia berusaha keras melepas ikatan di tangannya. Lalu ia pun berhasil melepaskan diri dibantu oleh seseorang yang mengaku sebagai polisi. Ketika si wanita ingin kembali ke mobil, ia melihat kaca mobil sudah pecah dan Qianzi sudah tidak ada di mobil itu. Seseorang yang mengaku sebagai polisi itu berusaha meyakinkan Qianzi dan menyuruh Qianzi kembali ke wanita itu dengan alasan ia masih ingin adiknya kembali dan meminta Qianzi untuk menghubunginya kembali. Saat ingin kembali menemui adiknya, Qianzi bertemu dengan polisi tua yang pernah bertemu dengannya. Si wanita yang melihat mereka berbincang langsung menarik Qianzi. Dua sahabat Qianzi yang ternyata melihat mereka dari kejauhan keheranan melihat Qianzi dan wanita itu hanya berdua tanpa adiknya. Mereka berpikir Qianzi dan wanita itu punya hubungan spesial. Martabak kali ya, spesial. Di tempat lain, wanita itu membawa Qianzi ke hutan. Ia mengira Qianzi berbohong kepadanya dan tak melapor kepada polisi tua itu.
Merasa kesal, si wanita pun menodongkan pistol ke arah Qianzi. Tak disangka, di belakang wanita itu ada si penjahat yang menodongkan pistol juga ke arah si wanita. Si penjahat lalu membawa mereka ke sebuah gubuk. Si penjahat pun membunuh wanita dengan menenggelamkannya hingga tak bergerak. Setelah tak bergerak, sang penjahat pun langsung pergi. Ia mengira si wanita sudah mati. Sementara Qianzi yang masih terikat di sebuah kursi mencoba untuk melepaskan tali itu. Ia naik ke atas tangga dan menjatuhkan diri hingga berhasil melepaskan ikatan. Setelah ikatan terlepas, Qianzi berusaha membantu si wanita yang terlihat tidak bergerak, membuat pertolongan dengan menekan dada si wanita itu. Saat ia akan memberikan nafas buatan, tiba-tiba si wanita pun sadar dan berkata, "Menyingkirlah." Kacau. Wanita itu pun menceritakan bahwa dulu dia dan temannya bernama Sun He bekerja di sebuah perusahaan investasi seni. Sun He mencuri uang lelang 5 juta dolar. Uang itu hasil pencucian uang manajer mereka. Kasus itu membuat Sun He terbunuh dan membuat wanita ini juga terjebak. Keponakannya yaitu Miran menjadi jaminan agar uang manajer itu kembali dan si wanita harus mendapatkan uangnya agar Miran kembali. Setelah si wanita menunjukkan foto Sun He dan Miran kepada Qianzi, Qianzi pun mengatakan bahwa Miran adalah muridnya dan terakhir ia lihat bersama seseorang yang ternyata adalah manajer. Ia sedang menculik Miran. Setelah keluar dari gubuk, di malam harinya ketika si wanita dan Qianzi hendak kembali ke apartemen, Papa dan 2 sahabatnya Qianzi sudah terlebih dahulu di sana. Mereka pun mewawancarai Qianzi yang seperti bersekongkol dengan wanita itu. 没关系，你跟这韩国小娘们搂搂抱抱的。 Di tempat lain, di mana si penjahat bertemu dengan penggantinya. Ia yang akan menggantikan karena tugasnya membunuh wanita belum selesai. Ia pun kesal dan membunuh penggantinya itu. Di tempat lain, Qianzi dan yang lainnya terlihat setuju untuk membantu wanita menebus Miran kembali. Mereka membedah boneka itu berharap menemukan sesuatu, tapi hasilnya nihil. Wanita itu akan melakukan penukaran Miran besok di mercusuar. Qianzi lalu memberikan informasi itu kepada polisi yang sebenarnya adalah penjahat. Qianzi akan ke mercusuar menggunakan motor, sementara yang lainnya juga berniat menyusul ke mercusuar. Malangnya, mereka bertemu si polisi tua yang hampir saja menangkap mereka. Untung saja ada Papa yang memukul polisi tua itu hingga pingsan. Sambil menunggu polisi itu pulih, pendeta pun datang. Di sana mereka bercerita bahwa Qianzi butuh bantuan untuk mengambil Miran. Polisi dan pendeta setuju untuk membantu mereka. Pendeta memutuskan untuk menjadi supir mereka. Keesokan harinya, ketika melakukan penukaran Miran, wanita itu merasa putus asa dan memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Namun, ia tampak ragu. Tak lama, Qianzi pun terlihat datang dengan sebuah motor. Ia bergegas memberitahu sebuah sandi kepada si wanita. Wanita itu pun membuka kode transaksinya dan berhasil melakukan transaksi itu. Uang 5 juta dolar pun diambil kembali. Manajer pun melepaskan Miran. Tak lama kemudian, terdengar suara dari jauh. Itu sebuah tembakan ke tubuh manajer dan membuatnya terkapar. Setelah mengetahui target selanjutnya adalah mereka pun masuk ke mercusuar. Penjahat pun mulai mendekat. Pendeta dan yang lainnya akhirnya sampai ke mercusuar dengan mobil dengan kecepatan tinggi, menyebabkan rem mobil mereka blong. Bahkan mobil yang mereka kendarai melaju sangat kencang dan menabrak si penjahat. Si penjahat pun mati dan cerita pun tamat. Akhirnya Qianzi dan sang wanita bersama keponakannya hidup bahagia. Sementara itu, adik dan 2 sahabat Qianzi menjadi kaya raya karena uang 5 juta dolar itu akhirnya menjadi milik mereka. Film Bad Guys Always Die 2015 ini merupakan film hasil kerjasama Tiongkok, Korea Selatan, dan Hong Kong. Film bergenre aksi plus komedi ini disutradarai oleh Sun Hao. Film ini boleh diapresiasi karena teka-teki pada alurnya yang sulit ditebak. Mulai dari siapa Miran hingga si wanita yang dikira penjahat. Sementara Qianzi adalah sebuah contoh bagaimanapun kita bisa terjebak dalam situasi yang bahkan kita tidak pernah menduga. Yang patut kita contoh di film ini adalah bagaimana kita bisa berkorban untuk orang lain seperti Qianzi untuk Miran. Berdasarkan review di atas, UBR Entertainment memberi rating 5,9. Xie xie!